Selamat siang Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ermelinda T.A. Nomor peserta 2015 0252 6280. Nomor NIM PPG 2301 190936. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3, asal perguruan tinggi Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan kimia. Hari ini Rabu tanggal 6 Maret 2024 melaksanakan PPR ujian kinerja dengan materi pokok hukum dasar kimia, submateri hukum Lavoisier. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang. Siap. Barman. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, terima kasih, silahkan duduk. Oke, sebelum memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan. Yesus, terima kasih banyak Bapak. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami dan yang memberkati pelajaran kami boleh berawal, berakhir, seluruh dengan hubungan Bapak. Ini adalah doa dan permintaan kami dalam hati Yesus dan Bapak. Kami dan Yesus, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, kita akan ambil absensi. Untuk hari ini yang tidak hadir berapa orang? Berapa memang? Hadir semua? Tidak hadir 3 orang? Ya. Oke. Jadi pelajaran hari ini itu tentang hukum. Pelajaran hari ini tentang hukum kekekalan massa. Jadi tujuan pembelajarannya, bisa ada yang bisa membaca? Silakan Kakak. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran problem basic ini dapat menjelaskan hukum Lavoisier untuk menyelesaikan satu atau masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan sikap mandiri, gotong royong, dan berlaku kritis dengan tepat. Oke, terima kasih. Yang berikut, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih? Ya, materi minggu lalu tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang penerapan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti tidak secara tidak sadar bahwa apa yang kalian lakukan setiap hari, kegiatan yang kalian lakukan itu ada hubungan dengan hukum Lavoisier. Contoh, misalnya kertas dibakar. Biasa bakar kertas? Pernah? Pernah. Bagaimana ketika kertas dibakar dan belum dibakar? Kalau kertas setelah dibakar bagaimana? Dia akan menjadi abu. Dia akan menjadi abu. Apakah kertas itu ketika menjadi abu dia masih disebut sebagai kertas? Tidak. Ya? Tidak. Nah, jadi itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kita masuk dalam kegiatan inti. Ibu akan bagi pretest untuk kalian kerjakan. Silakan, yang lainnya bisa pakai kertas biasa saja.
Yang lainnya bisa kerja di kertas. Silakan ambil kertas kerja. Kerjakan sudah? Sayang, yang satunya kerjakan di sini. Kalau sudah dikumpulkan dan taruh di pinggir meja, nanti baru ibu yang ambil. Oke, baik. Langkah-langkah atau alur pembelajaran berdasarkan problem basic learning. Nanti yang pertama itu kalian akan dibagikan dalam bentuk kelompok, tapi ini sudah dikelompokkan tak? Nanti sebentar setelah duduk dalam kelompok, nanti kalian dan sudah alat dan bahannya juga sudah ada di atas meja. Jadi hari ini kita akan praktikum tentang hukum Lavoisier. Yang kedua, kalian setelah kalian praktikum, kalian akan mengerjakan hasil yang kalian praktikum berdasarkan LKPD yang sudah dibagikan. Setelah itu kalian menyelidiki dalam kelompok dan menyajikan hasil karya dan menganalisis serta evaluasi itu dengan mempresentasikan hasil kerja kalian. Itu yang disebut dengan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan menurut model problem based learning. Teknik penilaian di sini ada dua. Yang pertama, ada tiga. Yang pertama, penilaian sikap, sudah itu penilaian formatif atau pretest dengan penilaian akhir atau sumatif. Nanti sebentar setelah selesai pembelajaran ada penilaian akhir nanti kalian kerjakan soal-soal evaluasi. Misalnya masalah yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pembuatan donat. Sudah pernah makan donat? Sudah. Bagaimana rasanya? Enak. Oke, apalagi ada meses-mesesnya atau ada susunya di atas atau ada apa lagi? Gula, dan lain sebagainya. Jadi pembuatan donat, jadi di mana jumlah massa dari bahan pembuatan donat masanya sama dengan massa donat setelah dibuat. Sebelum jadi donat dan sesudah jadi donat massanya sama. Jadi pembuatan donat ini merupakan salah satu contoh nyata bukti hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar kalian sudah pernah buat, sudah pernah makan, tapi itu kan ada hubungan dengan hukum Lavoisier. Jadi masih banyak lagi pembuktian hukum kekekalan massa yang bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kertas dibakar. Maka hari ini kalian akan melakukan praktikum dengan mereaksikan asam cuka dengan baking soda. Jadi itu salah satu contoh dari hukum Lavoisier. Jadi baik, setelah ini kita akan melakukan praktikum. Silakan nanti saya bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Tinggal kalian praktikum, silakan
Ketuanya mulai. Ketua kelompoknya, silakan. Masing-masing kelompok mulai kerja. Masing-masing kelompok mulai lakukan percobaan. Nanti LKPD-nya ini yang tinggal di ini ya. Satu orang untuk mencatat alat dan bahan yang kalian temukan yang sekarang. Jadi lihat dengan yang di LKPD. Kalau misalnya ada, tinggal centang saja alat dan bahannya. Sudah itu cara pembuatannya nanti dilihat di LKPD. Langkah kerjanya. Silahkan. Ambil 50 ml asam cuka, masukkan ke dalam labu ukur. Nah ini. Nanti misalnya ini. Kalau misalnya ini 25 berarti 2 kali, ya toh? Nah, isi sudah di sini baru buat di sini. Buka sudah. 50 ml. Nanti satu orang yang mencatat timbang, misalnya ini asam baking sodanya berapa gram, mula-mulanya berapa gram. Nah, nanti yang akhirnya itu akhirnya itu ketika dicampurkan baru itu mengukur berapa gram. Masa akhirnya itu berapa. Ini untuk berapa? 3. Sudah. Jadi kalau sudah tulis 4,7 gram. Buat satu dulu, sudah itu kita baru. Silahkan langkah yang berikutnya lagi. Masukkan itu dulu. Tidak panas. Agak ke bawah sedikit. Kasih agak ke bawah. Coba lu apa? Bikin agak ke bawah. Ada minta barang supaya pakai. Kalau itu Akan bikin yang itu. Sudah coba bikin itu, bisa tidak? ini barang. Pelan-pelan. Tuangkan sudah. Catat reaksi apa yang terjadi. Catat yang bagian catat itu catat. Catat reaksi yang akan terjadi. Reaksi yang terjadi itu apa? Ini apa? Catat reaksinya apa? Setelah tahu itu berapa gram, sudah itu dicatat berapa gram yang ini. Yang pertama mula-mula berapa? Ini sudah ke Nona? Sudah itu baru timbang lagi. Tadi kan sudah ditimbangkan setelah ada ini, setelah ada apa? Setelah ada sodanya sudah ditimbang toh? Sudah. Berapa? 3? Baking soda berapa? Setelah tambah yang baking soda dengan ini tadi berapa? 8. Nah itu sudah. Ini harus membuat itu karena ini berbeda tahun. Terus ini lah itu. Sudah. Itu sudah. Yang satunya silakan kerja sudah di sini. Dia punya kesimpulannya apa? Setelah ini ya. Tulis sudah. Kesimpulan misalnya apa yang kalian praktikum tadi itu dibuatkan kesimpulannya di sini.
Oke, baik. Yang presentasi pertama, kelompok mana? Silakan. Silakan presentasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Denny dan teman saya Carla Tunggona, saya Musamanu, saya Christine Sameni, dan saya Skabino. Baik, presentasinya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya dari nomor 1, apa yang dapat kami simpulkan dari data di atas? Yang dapat kami simpulkan adalah elemen yang pertama, asam cuka 50 ml ditambah baking soda 2 gram. Masa awal yang kami dapatkan adalah 88,6 gram dan masa akhirnya 85,5 gram. Elemen yang kedua, asam cuka 50 ml ditambah baking soda 4,7 gram. Masa awalnya 89,8 gram, masa akhirnya 87,9 gram. Nomor 2, tuliskanlah persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan baking. Persamaan ialah CH3 COOH ditambah NaH CO3 menghasilkan CH3 COONH ditambah H2CO3. Nomor 3, setarakan persamaan reaksi tersebut. Baik, kita akan menyetarakan persamaan reaksi. Mereka tuliskanlah contoh penerapan hukum kekebalan massa dalam kehidupan sehari-hari. Saat membakar papan kayu akan menghasilkan energi panas, asap dilepaskan dan menyisakan api. Massa papan kayu sebelum dibakar sama jumlahnya dengan massa abu dan asap. Sekian presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Bagaimana cara penyetaraan reaksi? Cara penyetaraan reaksi kimia dengan cara kita menghitung jumlah awal reaksi awal dan reaksi setelahnya. Cara menghitungnya dengan menghitung jumlah atom. C ditambah 2C 1 2 ditambah 1C di sini jadi 2C sama dengan 3 dan di sini pun sama 3. 1 2 3 jadi 2 ditambah 1 3. H3 kita H3 tambah 1 4 ditambah 1 5. Jadi di sini 5 karena di sini pun sama ada 3. Di sini ada 2 dan di sini 3. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 3 dan di sini pun sama 5. Bagaimana? Sehingga reaksi setelah Oke, tepuk tangan. sekian dan kami tentunya yang paling kiri yang akan dijawab itu sekian. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang berikutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Selanjutnya kami akan mempresentasikan diskusi kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Carla Kopa, saya Fatimona, saya Musamanu, saya Renasi, saya Jaramuki. Baik, selanjutnya kami akan memulai presentasi kami yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama atau nomor pertama, yaitu apa yang kamu sebut. Ini kita akan membahas elemen yang pertama dan elemen yang kedua. Elemen yang pertama
asam cuka 50 ml, baking soda 3 gram, masa awal 68 gram, masa akhir 68 gram. Elemen yang kedua, asam cuka 50 ml, baking soda 3 gram, masa awal 68 gram, masa akhir 68 gram. Soal yang pertama, apa yang dapat kamu simpulkan dari data di atas? Yang dapat kami simpulkan yaitu reaksi yang telah terjadi setelah dituang soda ke dalam pipa, yaitu adanya gelombang gelas pada Erlenmeyer yang menghasilkan balon tersebut membesar. Sebelum reaksi sebesar 68 gram dan sesudah atau setelah reaksi 68 gram. Pada kedua, setelah persamaan reaksi yang terjadi antara asam cuka dan jadi di sini soda kue tambah asam cuka menghasilkan karbondioksida dan lain-lain, yaitu NaHCO3 tambah CH3COOH menghasilkan H3COONA tambah CO2 tambah HO2 menghasilkan reaksi antara NaHCO3 dan CH3COOH menghasilkan CH3COOH atau nutrien asesat dan H2CO2 atau asam bersih. Kita akan masuk pada soal yang ketiga. Setelahkan persamaan reaksi tersebut. Di sini persamaan reaksi kami sama dengan persamaan reaksi pada kelompok sebelumnya. Jadi kami tidak perlu menjelaskan. Yang keempat, tuliskan contoh penerapan detail di dalam masalah kehidupan sehari-hari. Membakar papan kayu akan menghasilkan energi panas, asap dibakar dan menyebabkan api. Masa papan kayu sebelum dibakar sama jumlahnya dengan masa api. Baik, demikian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Yes. Dari contoh nomor 4, apakah kalian bisa menghubungkan dengan hukum Lavoisier? Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan menjawabnya. Dari contoh kayu sebelum dibakar, masanya sama dengan yang sudah dibakar. Sedangkan hukum Lavoisier menyatakan bahwa masa saat dan sebelum dan sesudah reaksi sama. Maka kami mengambil contoh ini karena secara tidak sadar kegiatan ini biasa kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Demikian hasil presentasi dari kami. Sekian. Oke, baik, terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke, baik, nah, kita lanjutkan dari hasil presentasi kalian. Sudah bagus untuk masing-masing kelompok, dia dapat mempresentasikannya dengan baik. Yang berikut untuk hasil penyampaian, cara penyampaian dari kelompok 1. Baik, jadi kita beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, di mana di sini dia untuk yang pertanyaan nomor 1 bahwa dia menampilkan reaksi antara asam cuka dengan baking soda, tapi tidak disampaikan berapa reaksi yang terjadi. Jadi seharusnya disampaikan reaksi apa yang kalian temukan di situ. Reaksi-reaksi yang terjadi itu dicantumkan di hasil kesimpulan itu. Yang berikut untuk untuk nomor 3 tadi, cara penyetaraan reaksi
Sudah bagus. Apakah kalian mengerti? Tidak bisa mengerti? Oke, dengan yang keempat itu contoh dari kehidupan sehari-hari tentang hukum Lavoisier. Jadi secara tidak sadar apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita di rumah, di saat kita memasak atau kita membuat kue atau kita membakar sampah atau membakar kertas, jadi itu secara tidak sadar itu kita ada hubungan dengan hukum Lavoisier. Jadi hukum Lavoisier itu hukum di mana bunyinya menyatakan masa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap. Jadi seperti yang disampaikan kalian dan dari kegiatan kalian di rumah, sudah itu dengan apa yang kalian praktikum, jadi sudah terbukti bahwa hukum Lavoisier menyatakan bahwa masa saat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama, sudah terbukti dan bisa menjawab tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita dapat menjelaskan hukum Lavoisier dengan melalui praktikum. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke, jadi untuk penyetaraan reaksi kita menghitung jumlah atom, masing-masing atom, jumlah atom untuk masing-masing unsur. Jadi unsur-unsur di ruas kiri harus sama dengan unsur yang di ruas kanan. Oke. Yang berikut Ibu akan bagikan setelah kalian melakukan percobaan dan kalian sudah mengetahui penjelasan tentang atau mengerti tentang hukum dasar Lavoisier, jadi kalian bisa kerjakan tes sumatif, tes akhir. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, yang ini tadi ada berapa? Masing-masing. Jadi baik, setelah kalian mengerjakan tes sumatif, Ibu akan bagikan refleksi. Silahkan kalian centang sesuai dengan yang kalian rasakan. Sudah? Kumpulkan. Jadi baik, materi kita minggu depan, silakan kalian bacakan materi yang sudah ada, yang Ibu sudah bagi bahan ajar yang untuk kalian ringkas, ya, yang ringkas sebelum masuk untuk semester 2 kan sudah dikasih bahan ajar untuk diringkas. Yang berikut kita sebelum kita pulang dan sebelum kita pulang kita
Ibu minta teman kalian untuk memimpin doa penutup. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang terima kasih, terima kasih atas keberkahan-Mu, Kau telah menjaga dan melindungi kami dari hal yang tidak. Tuhan Yesus, kami amin. Baik, terima kasih. Siap. Hormat. Silakan.